Hai Panser Biru dan Snack, kali ini Mahisa Jenar akan mengulas berita PSIS Semarang tentang Wahyu Trinugroho yang rumornya sudah tiba di Semarang. Tapi kok dapat penolakan dari supporter? Kok bisa ya? Kemudian ada update kondisi Carlos Fortes. Ketidakhadirnya Carlos Fortes ini apakah menjadi PSIS jadi oleng? Wah, jangan sampai PSIS jadi ketergantungan nih sama Carlos Fortes. Dan berikut ini berita selengkapnya, selamat menyaksikan. Waduh, kedatangan Wahyu Trinugroho dapat penolakan dari supporter. Mantan kiper Persis Solo Wahyu Trinugroho dikabarkan akan bergabung dengan PSIS Semarang. Bahkan berdasarkan unggahan akun Instagram @kabarmahisajenar, Wahyu Trinugroho dikabarkan sudah mendarat di markas PSIS Semarang. Namun belum diketahui kedatangan Wahyu Trinugroho ke PSIS untuk tanda tangan kontrak atau trial terlebih dahulu. Sayangnya kedatangan mantan kiper timnas Indonesia itu langsung mendapatkan penolakan dari supporter Panser Biru di kolom komentar. Mereka menganggap kiper yang sudah berusia 35 tahun tersebut kemampuannya sudah menurun dan tidak pantas menjadi kiper di PSIS Semarang. Raono kiper liyane torang, ucap akun @wah.catur. Menurutku kok yo mending janji ya, tulis akun @dinaput. Loh, rumor Syahrul Tisna Persikabo kok malah WTN? Heran akun @_Indra. Jelek padahal di Solo kemarin, mending cari yang lain, sahut akun @ferry_ardiansyah. Sebelumnya bos PSIS Semarang Yoyo Sukawi bertemu dengan salah satu agen pemain Egy Eka Resi untuk dicarikan penjaga gawang untuk timnya. Anggota DPR itu lantas mempercayakan sepenuhnya kepada Egy Eka Resi dalam urusan memilih kiper yang dibutuhkan Laskar Mahisa Jenar. PSIS pastikan Carlos Fortes absen laga perdana Liga 1 Indonesia. PSIS Semarang memastikan tidak akan membawa striker Carlos Fortes pada laga perdana Liga 1 Indonesia, Sabtu 23 Juli 2022. Absennya Carlos Fortes masih dalam tahap pemulihan pasca cedera. Saat pertandingan kontra Arema FC di semifinal Piala Presiden lalu, Fortes tidak ada masalah, hanya harus istirahat sekitar 4 minggu. Ini sudah jalan 2 minggu, kemungkinan akan kehilangan laga awal kompetisi, kata CEO PSIS Semarang yang dilansir sudutbatam.com dari Antara Kamis 14 Juli. Selain Carlos Fortes, gelandang PSIS Semarang Septian David Maulana juga dapat dipastikan tidak akan bermain pada putaran pertama, namun ditargetkan bermain pada putaran kedua. Untuk Septian David memang kita proyeksikan bermain di putaran kedua, kata AS Sukawijaya yang juga merupakan anggota DPR RI 2019-2024 tersebut. CEO PSIS Semarang tersebut berharap masih dapat memperbaiki kekurangan dalam waktu yang singkat, walaupun secara umum sudah siap menuju pertandingan awal Liga 1 Indonesia. Sebelumnya, Coach Sergio Alexandri mengatakan dalam konversi persnya bahwa timnya tidak boleh bergantung hanya dengan satu pemain dan percaya pada kemampuan seluruh Laskar Mahisa Jenar. Laskar Mahisa Jenar ketergantungan pada Carlos Fortes? Dilansir tribunwall.com Kamis 14 Juli 2022, permasalahan tersebut bukan karena tak adanya sosok penyerang tengah di PSIS Semarang,
melainkan karena adanya ketergantungan PSIS Semarang dengan sosok penyerang tengah mereka asal Portugal, Carlos Fortes. Permasalahan itu sudah mulai tercium kala sang bomber utama PSIS Semarang, Carlos Fortes, absen. Absennya Carlos Fortes tak dapat di-backup oleh para bomber PSIS Semarang lainnya. Berilik dari kedalaman skuad yang ada, sebenarnya PSIS Semarang masih memiliki dua penyerang muda berusia 21 tahun, yakni Jody Guruh dan Bahril Fahreza. Namun keduanya belum pernah mendapatkan menit bermain dari pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandri. Mengingat bursa transfer masih dibuka dan bisa dimanfaatkan PSIS Semarang guna mendatangkan sosok striker anyar sebagai pelapis atau malah tandem Carlos Fortes. Dan berikut ini 4 opsi striker PSIS Semarang yang bisa dibidik dan digait pada bursa transfer awal musim Liga 1 2022. Dimas Derajat, Persikabo 1973. Tercatat Dimas mampu lesatkan 11 gol dan 6 assist dari 31 pertandingannya musim lalu bersama Persikabo 1973. Ricky Kayame, Persipura Jayapura. Tercatat 11 laga Ricky Kayame perankan sosok penyerang tengah di semua kompetisi. Dari 11 laga yang dimainkan, Ricky Kayame sukses bukukan 2 gol dan 2 assist saat bermain di posisi penyerang tengah. Agung Supriyanto, PSMS Medan. Bomber berlabel Timnas Indonesia tersebut musim lalu sukses bukukan 5 gol bersama Persekat Tegal di Liga 2 2021. Rafli Mursalim, Persija Jakarta. Mantan striker andalan Timnas U19 Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri saat ini tengah tak banyak mendapatkan tempat di Persija Jakarta. Namun secara mental, bermain dan juga pengalaman tentu bisa jadi pertimbangan untuk digait PSIS Semarang. PSIS Semarang masih berburu kiper dan gelandang. Menurut CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, ada 2 posisi yang harus ditambah karena dinilai masih kurang maksimal, yakni di lini tengah dan sektor penjaga gawang. Pemain itu sebenarnya sudah lengkap, hanya kami butuh penambahan di lini tengah dan juga kiper. Kata Yoyo Sukawi kepada awak media Kamis 14 Juli lalu. Kami lagi nyari beberapa opsi pemain, tapi di lini tengah juga kami masih berburu. Di posisi kiper juga kami berburu, sambungnya. Akan tetapi Yoyo mengakui sulitnya mencari pemain berkualitas dalam situasi saat ini, terutama penjaga gawang yang sesuai dengan keinginan PSIS Semarang. Karena semuanya sudah dikontrak, utamanya kiper-kiper yang menjadi incaran kami, yaitu levelnya jauh dari yang kami punya. Kami akan mencoba tetap berburu transfer, tapi kalau nggak bisa, kami akan memanfaatkan pemain yang ada. Tegas Yoyo. Saat ini PSIS Semarang memiliki 3 penjaga gawang setelah ditinggal Jendia Eka Putra. Mereka adalah Yovan Dani Pranata, Fajar Setia, dan Ray Rindodo. Terlepas dari kebutuhan pemain tambahan, PSIS Semarang sejatinya sudah siap menatap kompetisi. Mereka sudah teruji kualitasnya di Piala Presiden 2022. Kami masih butuh penguatan memang. Kami butuh perbaikan di sana. Harapan kami nanti manajemen bisa memperbaiki dalam waktu singkat. Lanjut Yoyo Sukawi.